Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu luar biasa segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Begitu besar berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita pasti punya rencana, punya rancangan. Ya, kita mau berbuat sesuatu pasti melalui perencanaan terlebih dahulu. Nah, seringkali sudah dipersiapkan, direncanakan sedemikian rupa, ya masih saja ada kurangnya. Ya, karena itu jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala apa yang engkau rencanakan itu. Jadi kuncinya adalah apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maksudnya gimana? Ya, bukan berarti terus diserahkan perbuatan kepada Tuhan kita nggak ngapa-ngapain. Bukan begitu. Maksudnya begini, serahkanlah perbuatanmu. Saya coba cari terjemahan lain, dikatakan percayakanlah segala yang kau rancangkan. Ada yang mengatakan juga mintalah pertolongan kepada Tuhan sehingga rencanamu bisa terlaksana. Jadi intinya adalah serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Penyerahan diri. Makanya ada istilah wis pasrah gitu ya. Pasrah sama Tuhan. Boleh, tetapi nggak boleh pasrah dengan keadaan. Ingat, kita boleh berserah kepada Tuhan, tapi jangan berserah kepada keadaan. Artinya apa? Kita harus terus berjuang. Kita nggak boleh menyerah dengan segala keadaan kita, pergumulan kita. Mungkin sedang mengalami masalah, beban yang berat. Ayo terus berjuang, jangan pernah menyerah. Kita hanya boleh berserah kepada Tuhan. Nah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya, apa yang engkau akan perbuat itu bukan buah pertimbanganmu sendiri. Bukan karena pemikiran sendiri. Bukan karena hikmat manusia. Tapi lebih daripada itu, hikmat Tuhan. Jadi, minta petunjuk dari Tuhan. Jadi serahkanlah perbuatanmu. Sebelum bertindak, minta petunjuk Tuhan. Minta pimpinan Tuhan tentang apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dibuat. Kemana, bagaimana, kapan, dengan siapa. Nah, itu semuanya harus ya selalu minta petunjuk. Ya, minta pimpinan dari Tuhan. Jadi serahkanlah perbuatanmu itu kepada Tuhan. Jadi intinya menyerahkan segala apa yang kita mau buat berdasarkan petunjuk dan pimpinan Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, rencana kita seringkali tidak sempurna, tetapi ketika kita selalu berserah kepada Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan terus menyertai kita. Tuhan yang akan membuka jalan di hadapan kita. Kalau kita sudah serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, artinya kita selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, maka ketika menemui jalan buntu, sesungguhnya Tuhan yang akan buka jalan bagi kita.
Sehingga segala apa yang sudah kita rencanakan itu bisa terlaksana. Jadi terlaksananya rancangan kita itu bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena pengalaman kita yang luar biasa, bukan karena kepandaian kita, bukan, tetapi kita percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Jadi jemaat dikasih Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam perencanaan mau berbuat sesuatu, mau melakukan segala sesuatu, selalu serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Selalu berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum bertindak. Pastikan bahwa langkah apa yang kau ambil, keputusan yang kau ambil, apa yang akan kau kerjakan, itu semua berdasarkan pimpinan Tuhan. Itu semua berdasarkan petunjuk Tuhan. Jadi bukan sekedar pertimbangan-pertimbangan manusia, bukan sekedar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, tapi kita percaya campur tangan Tuhan. Ya, ketika kita mengandalkan Dia, maka akan terlaksana apa yang kita sudah rencanakan itu. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Nah, karena itu andalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu, termasuk dalam perencanaanmu. Sebelum bertindak, sebelum melakukan segala sesuatu, selalu berdoa. Selalu minta petunjuk dan pimpinan Tuhan. Jadi bukan sekedar berdoa sambil lalu ya. Artinya berdoanya dengan sungguh-sungguh. Nantikanlah Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan tentang apa yang harus dikerjakan. Sehingga ketika kita sudah bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka akan ada terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kita. Akan selalu ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Kita terbatas, kita hanya bisa memandang sejauh mata kita memandang. Tapi Tuhan bisa memandang jauh lebih, melebihi apa yang bisa kita lihat. Nah, kalau Tuhan sendiri yang sudah bersama dengan kita, kalau Tuhan sendiri yang memberi petunjuk, bahkan yang menuntun kita, kita masih bisa berhasil. Ya, terlaksana apa yang kita rancangkan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Apapun rancangan kami sadari Tuhan selalu ada kekurangan dan keterbatasan. Kami berdoa dan membawa setiap rancangan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan dan hanya berdasarkan petunjuk Tuhan. Apa yang akan kami buat, kapan kami melangkah, bagaimana caranya, dengan siapa. Tuhan, kami percaya ketika kami mentaati petunjuk-Mu, kami pasti bisa dan segala rancangan kami bisa terlaksana. Terima kasih Tuhan, ketika semua terlaksana, biarlah kami mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, hari ini kami serahkan hidup kami juga dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.